Pendidikan inklusi. Gangguan penglihatan atau tunanetra. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Abidin Syah, MPD. Disusun oleh kelompok 1. Retno Indriani, Sawaludin, dan Novia Sari. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Persatuan Guru Republik Indonesia. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Banjarmasin. Pembahasan materi. Pengertian tunanetra, klarifikasi ketunanetraan, penyebab terjadinya tunanetra, kondisi psikologis tunanetra, kesesuaian tunanetra, karakteristik tunanetra, dan keterbatasan tunanetra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Sawaludin, NPM 3061856134. Saya dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari tunanetra. Kata tunanetra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tuna yang artinya rusak atau cacat dan kata netra yang artinya adalah mata atau alat penglihatan. Jadi kata tunanetra adalah rusak penglihatan, sedangkan orang yang buta adalah orang yang rusak penglihatannya secara total. Jadi orang yang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan total, tetapi orang yang buta sudah pasti tunanetra. School dalam Hidayat dan Suwandi 2013 mengemukakan bahwa orang memiliki kebutaan menurut hukum legal blindness apabila ketajaman penglihatan sentralnya atau field atau kurang pada penglihatan terbaiknya setelah dikoreksi dengan kacamata atau ketajaman penglihatan sentralnya lebih dari 20/200 feet, tetapi ada kerusakan pada lantang pandangannya membentuk sudut yang tidak lebih besar dari 20 derajat pada mata terbaiknya. Secara umum, para medis mendefinisikan tunanetra sebagai orang yang memiliki ketajaman sentral 20/200 feet atau ketajaman penglihatannya hanya pada jarak 6 meter atau kurang, walaupun dengan penggunaan kacamata atau daerah penglihatan sempit sehingga jarak sudut tidak lebih dari 20 derajat, sedangkan orang dengan penglihatan normal akan mampu melihat dengan jelas sampai pada jarak 60 meter atau 200 kaki. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tunanetra tergolong dalam dua kelompok, yaitu tunanetra dengan buta total atau tunanetra yang awas atau memiliki keterbatasan penglihatan. Selain itu, ada pula seseorang yang mengalami kebutaan semenjak lahir ataupun mengalami kebutaan akibat kecelakaan atau pertambahan usia atau tidak sejak lahir. Baiklah, yang kedua yaitu tentang klasifikasi ketunanetraan. Orang yang mengalami cacat netra telah diklasifikasikan menurut beberapa sudut pandang. Pradopo mengklasifikasikan ketunanetraan menjadi dua, yaitu yang pertama, terjadinya kecacatan, yakni sejak seseorang menderita tunanetra yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, penderita tunanetra sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman melihat. Yang kedua, penderita tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, yaitu mereka yang sudah memiliki kesan serta penglihatan visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Yang ketiga, penderita tunanetra pada usia sekolah atau usia remaja, kesan-kesan pengalaman visual meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Yang keempat, penderita tunanetra usia dewasa merupakan mereka yang dengan segala kesadaran masih mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. Yang kelima, penderita tunanetra pada usia lanjut, yaitu mereka yang sebagian besar sudah sulit mengalami latihan-latihan diri. Yang kedua, berdasarkan kemampuan daya lihat, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, penderita tunanetra ringan, yaitu mereka yang mempunyai kelainan atau kekurangan daya penglihatan. Yang kedua, penderita tunanetra setengah berat, yaitu mereka yang mengalami sebagian
daya penglihatan. Yang ketiga, penderita tunanetra berat, yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat melihat atau yang sering Yang selanjutnya, yang ketiga, faktor penyebab tunanetra. Faktor ketunanetraan dapat terjadi berdasarkan waktu kecacatan ketunanetraan. Bisa terjadi pada saat kandungan. Keadaan ini terjadi dengan penyebab utama faktor keturunan, semisal terjadi perkawinan antara keluarga dekat atau saudara dan perkawinan antara tunanetra. Selain itu, ketunanetraan di dalam kandungan bisa juga terjadi karena penyakit seperti virus, rubella atau campak ataupun virus yang lainnya. Menurut Pradopo menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang penderita tunanetra, antara lain yang pertama faktor endogen, yang kedua faktor eksogen. Faktor endogen merupakan faktor yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan atau yang disebut juga dengan faktor genetik. Adapun ciri yang disebabkan oleh faktor keturunan adalah bola mata yang normal tetapi tidak dapat menerima energi positif sinar atau cahaya, yang kadang-kadang seluruh bola matanya tertutup oleh selaput putih atau keruh. Yang kedua, faktor eksogen atau faktor luar. Yang pertama itu penyakit, yaitu virus rubella yang menjadikan seorang mengalami campak pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas yang meninggi akibat penyerangan virus yang lama-kelamaan akan mengganggu saraf penglihatan, fungsi indera yang akan menjadi permanen, dan ada juga yang diakibatkan oleh kuman spilis, degenerasi atau perapuhan pada lensa mata yang mengakibatkan pandangan mata menjadi mengeruh. Yang kedua, kecelakaan, yaitu kecelakaan fisik akibat tabrakan atau jatuh yang berakibat langsung yang merusak saraf netra atau akibat rusaknya saraf tubuh yang lain atau saraf tulang belakang yang berkaitan erat dengan fungsi saraf netra akibat terkena radiasi ultraviolet atau gas beracun yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan fungsi mata untuk melihat. Dan dari segi kejiwaan, yaitu stres psikis akibat perasaan tertekan, kesedihan hati yang amat mendalam yang mengakibatkan seseorang mengalami tunanetra permanen. Yang keempat yaitu kondisi psikologis tunanetra. Hilangnya fungsi penglihatan akan menimbulkan keterbatasan tunanetra untuk menjelajahi semua isi benda maupun orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Seorang tunanetra akan selalu menunggu aksi dari benda atau orang lain sebelum melakukan reaksi. Jadi mereka akan bergerak dan merespon apabila ada stimulus yang lebih dahulu datang pada dirinya. Dengan demikian, kemampuan inisiatif untuk melakukan kegiatan cenderung rendah atau tidak ada sama sekali. Kondisi seperti ini bahkan mengakibatkan seorang tunanetra kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya. Tunanetra memandang dirinya sebagai seorang yang tidak berdaya dan inkompeten, ditambah dengan perasaan cemas dan depresi. Hal ini akan mengakibatkan kehilangan rasa harga diri, karena tunanetra tahu bahwa untuk melakukan kehidupan yang berkualitas harus berbuat sesuatu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Sedangkan apabila keadaan ini diperparah oleh sikap negatif masyarakat terhadap kecacatan tunanetra, maka individu yang bersangkutan akan merasa putus asa. Yang kelima yaitu penyesuaian diri ke tunanetraan. Keterampilan orientasi dan mobilitas berpengaruh positif terhadap perkembangan kehidupan tunanetra, baik fisik, fisiologis, psikologis, sosial maupun ekonomi. Orientasi merupakan penggunaan organ indera yang masih berfungsi dalam menentukan posisi diri. Dengan kata lain, orientasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengetahui dan menyadari keadaan atau posisi dirinya dalam suatu lingkungan dan hubungan dengan objek-objek lain yang ada dalam lingkungannya tersebut. Sedangkan mobilitas yaitu kemampuan serta kesanggupan seorang tunanetra untuk bergerak atau berpindah tempat secara mudah, cepat, tepat, dan selamat dengan teknik yang efektif. Orientasi dan mobilitas secara fisik, tunanetra akan memiliki bentuk tubuh yang baik. Secara fisiologis, anggota tubuh akan bekerja dengan baik dan postur tubuh yang lebih tertata sesuai dengan fungsi dan tugas tubuh itu sendiri.
Secara psikologis, keterampilan orientasi dan mobilitas akan berpengaruh terhadap peningkatan harga diri dan kepercayaan diri. Dari segi sosial dan peningkatan kemampuan diri untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial serta dengan mudah dapat diterima oleh lingkungan, sedangkan dari segi ekonomi, ia akan lebih mudah memperoleh pekerjaan sebagai bekal dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retni Indriani. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak tunanetra. Jadi anak tunanetra itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan anak pada umumnya. Karakteristik ini muncul dikarenakan ketunanetraan yang dialami oleh anak tersebut. Anak tunanetra sering memiliki pengertian yang tidak lengkap. Biasanya itu meliputi tentang sikap dari anak tunanetra itu sendiri sebagai akibat dari sebuah kecemasan. Seperti halnya contohnya adalah yang pertama, misalnya anak tersebut mudah tersinggung. Yang kedua, dia merasa tidak bahagia. Yang ketiga, merasa ditolak, serta ada gangguan dalam memberikan respon. Ketika memberikan respon itu misalnya dia khawatir dan gelisah. Karakteristik anak tunanetra itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada karakteristik fisik dan yang kedua ada karakteristik psikis. Terus selanjutnya ada keterbatasan dari anak tunanetra. Itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah tingkat dan keanekaragaman. Terus yang kedua, dia mempunyai keterbatasan kemampuan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang terakhir adalah keterbatasan interaksi dengan lingkungan. Mungkin itu saja penjelasan saya berkaitan dengan karakteristik anak tunanetra. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan salah khilaf, mohon maaf. Jika ada kesalahan harap mengerti dan maklumi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.